Pertama aku mau bikin kulit pastelnya, ada 300 gram margarin, lalu tambahkan 2 butir telur utuh suhu ruang, kemudian tambahkan 1 butir kuning telur, dan aku sudah siapkan 750 gram tepung terigu protein sedang. Masukin sebagian dulu ya teman-teman, aku masukin secara 2 tahapan. Kemudian ini tangan aku udah bersih, aku remas-remas aja, aku uleni adonan ini, tidak perlu terlalu kuat ya ketika meremas adonannya. Nah, masukkan semua sisa tepungnya, kemudian kita remas kembali sampai adonannya teksturnya menyerupai pasir seperti ini. Kemudian tambahkan 130 ml air. Ini kita masukkannya secara bertahap sedikit demi sedikit. Nah, ini tadi aku kelupaan, kita tambahkan 1/4 baking powder, sejumput garam dan kaldu bubuk. Ini aku ayak dulu ya teman-teman. Nah, ini yang kasar ini adalah garam, tapi tidak apa-apa, kita masukin semua, tambahkan lagi airnya. Nah, ini kita uleni. Kita tambahkan lagi semua sisa airnya, kita uleni kembali, tidak perlu terlalu kuat ya teman-teman. Ini menguleni adonan pastel ini tidak seperti kita menguleni roti seperti itu. Nah, ini sudah cukup hingga tercampur rata atau kalis seperti ini. Tandanya kalis jika tidak ada adonan yang menempel di wadah ya teman-teman. Ini udah cukup. Kemudian akan aku istirahatkan, aku tutup menggunakan kain bersih seperti ini, dan ini akan kita diamkan selama setengah jam atau 1 jam. Nah, setelah 1 jam ini adonannya menjadi kalis seperti ini ya teman-teman, elastis, terlihat lentur dengan sendirinya walaupun tidak terlalu kuat ketika menguleni adonan ini. Nah, terlihat cantik, kalis, dan lentur seperti ini, dan ini siap kita cetak. Nah, kali ini aku menggunakan penggiling seperti ini. Untuk pertama kalinya aku pakai di nomor 1 karena adonan itu pasti tebel banget ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai rolling pin juga boleh. Nah, untuk kulit pastelnya aku pakai di nomor 3 karena menurut aku ketebalannya cukup ya teman-teman, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, cocok untuk isian sayur. Nah, ini ring cutter berdiameter 8 cm. Menurut aku ini cukup ya besarnya untuk kita sajikan atau untuk ide jualan. Kalau kalian mau pakai yang ukuran 10 cm atau 6 cm juga boleh, terserah kalian, sesuaikan selera masing-masing ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita lakukan sampai adonan habis ya teman-teman. Jangan lupa untuk adonan yang menunggu dicetak itu bisa ditutup dengan kain basah agar tidak cepat kering. Nah, seperti ini hasilnya. Ini cantik banget ya warnanya teman-teman. Kemudian ini kita tumpuk. Kemarin di videoku sebelumnya itu banyak banget yang nanyain apakah kulit pastel ini ketika ditumpuk itu akan lengket. Ini tidak lengket sama sekali ya teman-teman. Bisa kita lihat nanti ketika kita isi sayuran, itu tidak akan lengket sama sekali. Walaupun kulit pastel ini akan kita gunakan di keesokan harinya atau 2-3 hari setelahnya, itu akan disimpan di dalam kulkas, dan ketika akan digunakan itu kita tunggu di suhu ruang, itu pun tidak akan lengket sama sekali. Nah, ini aku udah dapat 10 kulit pastel. Jangan lupa kita tutup agar tidak cepat kering. Lakukan sampai selesai ya teman-teman, sampai adonannya habis. Ini ada 6, jadi sudah 16 ya. Jadi nanti kita tahu dalam 750 gram tepung itu akan kita dapatkan berapa kulit pastel. Nah, ini 6. Ada 6. Supaya enak hitungannya, yang pertama tadi aku tambahin 1 jadi 6, 6, 6, 6, ini masih 5. Ini 6.
Aku tambahin satu lagi jadi 6. Ada 6. Ada 6 lagi. Dan terakhir ada 6 lagi. Jadi ada 9 ya teman-teman. 9 dikali 6 sudah kita dapetin 54 kulit pastel. Tambah 2 lagi, ada 2 dan ada 3. Jadi ternyata dalam 750 gram tepung itu kita dapatkan sekitar 61 kulit pastel. Lumayan banyak ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai ring cutter yang berukuran 10 cm, mungkin dapatnya kurang dari 61. Nah, ini adalah isian sayuran yang aku bikin, tapi tidak aku buat videonya. Untuk isian ini kalian pasti bisa dari irisan wortel, kentang, daun bawang, dan itu semua ditumis. Kalian pasti bisa ya teman-teman, dan tutorialnya juga udah banyak ya, bisa kalian lihat di video yang lain. Kemudian ambil satu kulit pastel ya, tidak lengket sama sekali ya teman-teman, lalu isi dengan sayuran secukupnya. Dan untuk isian pastel ini disesuaikan dengan kebutuhan atau selera masing-masing saja ya teman-teman. Ini ada jempol aku kejepit pintu teman-teman ya, kemarin itu bukan kotor, tapi karena kejepit pintu sakit sekali teman-teman kemarin itu, tapi ini alhamdulillah udah sembuh. Gak apa-apa ya, yang penting ini kita masih bisa mengerjakan pastel ini. Nah, ini seperti ini teman-teman, bisa kalian lihat di video caranya. Ini tidak aku gunakan cetakannya. Kemarin ada juga yang nanyain pakai cetakan atau gimana, itu tidak pakai cetakan sama sekali teman-teman, cukup kita tekan lipat seperti itu aja. Nah, ini udah selesai. Ambil lagi satu kulit pastel. Ini menurut aku gampang sekali ya teman-teman dengan cara seperti ini. Ini aku cetak semua, jadi selanjutnya itu kita tinggal isikan dengan sayuran atau bihun atau apa aja sesuai selera. Menurut aku ini super cepet, hemat waktu juga. Kalau seandainya sudah kita bikin kulit pastelnya tetapi tidak punya waktu untuk mengisi, ini bisa kita simpan di dalam kulkas dan tunggu suhu ruang ya jika mau digunakan. Dan itu tidak lengket sama sekali kok teman-teman. Karena aku udah sering ya bikin kulit pastel seperti ini untuk stok, apalagi kalau dapat orderan banyak gitu, itu pasti kita akan bikin kulit pastelnya terlebih dahulu. Itu sangat menghemat waktu sekali teman-teman. Resep aku ini enak loh teman-teman, itu renyah beneran deh. Walaupun setelah digoreng kita diamkan di suhu ruang, di suhu terbuka selama 5 jam atau 6 jam lebih, itu masih renyah kok. Tidak apa ya, kata orang Banjar itu kada layat, masih nyaman, masih kriuk kayak gitu. Layat apa ya kalau bahasa Indonesianya? Pokoknya kayak melempem gitu kali ya teman-teman ya. Kalau orang Banjar bilang tuh kada layat kayak gitu. Selanjutnya lakukan prosesnya sampai selesai, sampai kulit pastelnya habis terisi dengan isian. Buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel aku, jangan lupa ya dukungan kalian. Jangan lupa like dan juga tekan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe. Kalau sudah, terima kasih banyak. Nah, ini dia semua kulit pastelnya udah terisi. Ini siap digoreng ya teman-teman. Lumayan banyak ya hasilnya dari 750 gram tepung terigu. Dan di sini aku cuma pakai 300 gram margarin dan 3 butir telur. Banyak juga ya resep pastel seperti ini yang tidak menggunakan telur atau tidak menggunakan margarin. Itu disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Tapi kalau aku pribadi lebih suka yang memakai margarin dan memakai telur, karena itu rasanya lebih enak, lebih gurih dan renyah. Nah, ini selanjutnya kemudian kita goreng. Ini di awal ketika memasukkan pastel ini, minyaknya jangan terlalu panas ya teman-teman, asal bergelembung seperti ini aja. Nah, setelah itu baru sedikit demi sedikit kita naikkan api kompornya. Jangan lupa dibolak-balik. Untuk resep ini sebagian nanti akan aku jadikan frozen ya teman-teman. Jadi karena untuk dijadikan frozen, ini kita goreng setengah matang saja atau cukup sampai kulit pastelnya ini kokoh.
Karena kalau tidak digoreng setengah matang itu nanti dia akan hancur teman-teman ketika kita packing seperti itu dan kita masukkan ke dalam kulkas. Tapi jika kita goreng setengah matang sampai kulit pastelnya ini kokoh, itu bertahan bisa lebih dari 2 minggu di dalam kulkas. Nah, ini udah kokoh, bisa kita angkat. Cantik banget ya teman-teman. Pastelnya warnanya cantik dan mulus, tidak beruntusan seperti itu. Karena aku pribadi lebih suka yang tidak beruntusan. Jadi ketika kita memasukkan pastel ini ke dalam minyak itu jangan terlalu panas. Dan selama menggoreng itu kita goreng, kita gunakan api sedang saja. Untuk selanjutnya ketika kita akan memasukkan pastel selanjutnya itu kita kecilin dulu apinya agar dia tidak menjadi panas. Nah, ini udah malam teman-teman. Ketika aku selesaikan semua pastel ini udah malam. Aku tadi ambil video awalnya itu di siang hari ya. Jadi ini udah malam. Ini udah selesai semua aku goreng. Dan cuman satu piring ini aja yang aku goreng sampai matang, sampai coklat. Dan selebihnya itu aku jadikan frozen dan aku packing seperti itu. Ini cocok banget untuk kalian jadikan sebagai ide usaha atau ide jualan kalian, pastel frozen. Nah, ini satu piring ini aku goreng sampai matang karena pas untuk berbuka puasa ya teman-teman. Ini enak banget, pokoknya kalian wajib coba resep aku ini karena ini tahan lama banget renyahnya walau dibiarkan di suhu ruang atau di suhu terbuka selama lebih dari 6 jam. Enak banget, pokoknya kalian wajib coba. Nah, ini kemarin aku punya stok banyak ya teman-teman. Ini aku kasih lihat yang sudah aku simpan di dalam kulkas. Nah, ini seperti ini masih keras dan ini belum bisa kita gunakan ya teman-teman. Dan kalau mau kita gunakan ini kita tunggu dulu di suhu ruang atau sampai ia melunak kembali. Jadi itu bisa kita gunakan. Nah, ini kukira sudah cukup ya. Terlihat ini sudah mulai lunak. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah bagian atas, lapisan atasnya itu karena dia basah, jadi dia lebih pucat warnanya dibanding yang di bagian bawahnya. Tapi itu tidak masalah sama sekali teman-teman, itu masih bisa digunakan, jadi jangan dibuang ya teman-teman. Karena ini wajar banget ketika kita simpan di dalam kulkas, itu yang bagian atasnya itu pasti basah dan warnanya lebih pucat dibanding di yang bagian bawahnya. Tidak apa-apa, ini juga ada sedikit isian yang aku simpan di dalam kulkas dan sudah tunggu suhu ruang. Kemudian ini kita isikan. Nah, jangan lupa untuk bagian atas yang lapisan basah itu kita jadikan bagian dalamnya ya teman-teman. Sampai semuanya habis ya teman-teman. Nah, ini hasilnya udah selesai aku isi dan ini juga siap untuk digoreng. Hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Dan ini tidak pakai cetakan sama sekali loh. Kalian pasti bisa karena tutorial cara membuat pastel seperti ini pasti udah banyak banget ya. Resep dan keterangan lengkap sudah aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Kalian bisa lihat nanti di sana. Nah, ini ada sisanya sedikit seperti ini. Jika aku menyimpan kulit pastel di dalam kulkas, jangan lupa kita tutup lagi dengan kertas nasi seperti ini. Ini kertas nasi yang tadi aku pakai ya teman-teman. Lalu kemudian aku masukkan ke dalam freezer seperti ini. Tapi ini freezernya tidak aku setel ke freeze ya teman-teman, cukup di cooling aja. Jangan lupa dilapisi lagi dengan kertas nasi agar kulit pastelnya tidak terpapar langsung oleh embun atau ketetesan air. Gimana? Mudah ya cara buatnya teman-teman. Kalian tinggal pilih aja mau digoreng matang atau di frozen, dikemas seperti ini. Itu juga oke banget ya buat ide jualan kalian. Sekian videoku hari ini, semoga bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Jangan lupa dicobain ya di rumah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.